Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 22 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rafi'a sya'ni wa ad-daraji, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim. Ya fikih lanjutannya an-najasatul lati yu'fa anha. Temu? Ya, habis itu ya. Kalian yang menghilangkan, cara menghilangkan najis pertengahan. Ya, najis pertengahan. Cara mencucinya baik yang hukmiyah maupun yang ainiyah. Najis yang ainiyah yang kelihatan zatnya atau baunya atau warnanya. Kalau hukmiyah, hukumnya najis tapi barang yang najisnya nggak kelihatan, warnanya, baunya. Nah, mencuci di mana? Mesin cuci udah semuanya dibahas. Nah, yang sekarang an-najasatul lati yu'fa anha, najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf darinya yaitu an-najasatul lati yu'fa anha fi saubil musalli. Najis yang dimaaf dari itu najis fi saubil musalli, pada pakaian orang yang sholat. Ya. Kalau bicara najis, tentunya hubungannya ini masalah sholat. Ya. Yang berhubungan dengan sholat yaitu pakaian. Yang namanya pakaian, pakai yang dipakai. Kalau baju kan baju, celana bagian dalam, baju bagian dalam, kaos, kemeja, itu bagian dari pakaian namanya. Pakaian, pakai. Jadi dimaaf di pakaian orang yang sholat. Najis tapi dimaaf. Ada najis yang nggak dimaaf. Kalau najis nggak dimaaf berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki yang kita pakai namanya pakaian. Sampai kita, pokoknya sesuatu yang nempel di badan kita yang kita pakai itu namanya pakaian, dari ujung rambut sampai ujung. Ada aja najis maka nggak sah sholat kita, karena itu salah satu syarat daripada syarat sholat. Tapi ini najisnya dimaaf. Apa aja itu? Di pakaian orang yang sholat, au badanihi, atau di badan orang yang sholat. Pakaiannya suci tapi badannya najis. Ya, badannya ada najis, maksudnya bukan badannya najis, badannya ada najis, atau di kemaluannya ada najis. Baik dari ujung rambut sampai ujung kaki.
dimaaf. Najis yang dimaaf pada pakaian orang yang sholat atau badan orang yang sholat. Iya. Mana najisnya? Ini adalah damul hayawan, darah hewan. Hewan yang mana? Alladzi la nafsa lahu sa'ilah. Yaitu darah hewan yang tidak ada darahnya mengalir. Ya. Kan darah ceritanya. Tapi darah hewan ini, hewan yang mana? Alladzi la nafsa lahu sa'ilah. Ya. Maksudnya la nafsa lahu sa'ilah yaitu ai la dama lahu sa'il, yang mana darahnya tidak mengalir. Ya, darah serangga. Ya, serangga itu mengalir gak? Pernah lihat darah semut gak? Ya, semut apalagi? Nyamuk, laler, itu serangga. Ya, banyak itu katanya kutu busuk, kecoa. Ya, ada darahnya, tapi tidak mengalir. Ya periksa aja deh. Nggak semuanya darah. Kalau kita nggak mengalir darah mati. Ya, darah kita mesti lancar. Yang bikin sakit tuh darah nggak lancar. Dari ujung rambut ke ujung kaki tuh, ya darah itu mesti nggak mengalir. Paham tuh? Ya, makanya kalau dipukul kaki dinapain, ini kurang oksigen, kurang darah, itu semuanya karena kurang lancar darah. Nah, darah mesti lancar. Yang mompak jantung. Ya, jantung kedua adanya di betis. Makanya olahraga yang paling ringan itu jalan. Ya, mau olahraga bola, ya tetap namanya lari. Lari kan, lari itu jalan cepat. Ya jalan lambat, jalan cepat, jogging, jalan cepat lagi lari, ya, itu doang, ritme doang, tapi tetap namanya jalan, bukan lompat-lompatan, pocong namanya, jalan, itu namanya jantung kedua. Kalau nggak ngalir darahnya mati, darah mengalir, yang lompat jantung. Kalau darah itu kentol atau apa, jadi penyakit, ya, itu lancar darah. Makanya disuruh jalan. Orang sekarang kan nggak jalan. Naik apa? Naik motor, nggak bergerak. Ya, nggak bergerak. Tuh anak aja bilang, masih kecil sakitan. Anak-anak mau minum kalau sakit. Bukan aneh ngomong-ngomong. Karena waktu kecil nggak kenal namanya sakit. Karena kita bergerak, jarang. Ini sih anak-anak baru kemarin, tahun 70-80 tuh. Ya, rasa-rasanya jarang, pusing aja nggak kenal. Nah sekarang tau pusing. Pusing pak. Allah. Ya. Ini jalan udah 52. Jalan Skybird kan lumayan. Kan taruh Skybird. Ajar lagi. Semangatnya Anda, ya satu yang namanya capek, ya capek gak tuh? Capek, semua capek, enak aja capek. Tanya bini dah, enak capek. Wahyu ya, belum tahu ya. Ya namanya enak. Nggak ada sesuatu yang nggak capek. Ya, apapun capek, apalagi namanya jualan, lari, olahraga. Kalau orang nggak mau capek, ya nggak bakal sehat, capek. Cuma capek itu, kalau kita rasain jadi sehat, jalanin. Kalau capek nggak jadi sehat, Anda nggak mau. Satu, ya keduanya, Anda nambah karena ada yang panggil di daerah Cikuku, karena dekat sama makam umi Anda. Ya, jadi tambah ziarah Anda sama orang tua Anda, gitu. Lain-lain ada tempat Anda hari Minggu, kadang hari Sabtu, hari Jumat, kalau ada khutbah di situ banyak jatahan. Nah kebetulan nambah lagi di situ Anda bisa ziarah dulu, ya. Lihat orang kerja, masya Allah. Jalan biasain, naik sepeda. Umur segini anak sekarang mana mau naik sepeda? Ane SMP sekolah naik sepeda. SMP yang kemana Kebon Baru, ya naik sepeda ke Pejaten. Nggak naik sepeda nih. Pejaten pakai BMX. Itu sekolahnya dari rumah ke sekolah ini SMP 107 Pejaten, ya, itu sekitar 5-6 kilo. 6 kilo. Jadi dari sini hampir stasiun Bojong. Anak sekarang stasiun Bojong naik sepeda balik lagi. Ya. Nah, sempat naik sepeda juga rumah saudara Anda di Kelapa II. Itu 20 kilo tuh, boncengin lagi. Umur 17 tahun, SMP 14 tahun tuh. Jadi kok berani. Ya, Habib Wakwal. Habib Rifki itu ada ajakin.
ya umur di bawahnya, boncengin. Ya, kalau jalan baru dulu Pasar Minggu masih baru tuh jalan. Yang itu sekarang lewat tuh. Ya, UI ke kiri, ke Pal, namanya Pal. Depok. Kuat dulu. Ya, sekarang juga masih kuat, cumanya capek. Enggak kayak dulu lagi. Sisa-sisa olahraga kita masih ada. Makanya belajar, kalau enggak ya waduh penyakit yang zaman sekarang. Penyakit orang tua yang dulu sekarang dialami anak-anak sekarang. Kadang nggak bergerak, kena manis, akhirnya kena kencing manis, kena diabetes, kena ginjal. Itu penyakit orang tua dulu. Penyakit orang tua, wajar orang tua emang udah kondisinya udah ini. Kalau anak sekarang kan ibaratnya motornya masih baru. Ibarat motor masih mesin motor baru, masih gres, tapi udah kena karburator, kena seher, kena. Kalau motor begitu kan mesti motor-motor tahun 80. Ya itulah ya. Atau darah nggak lancar. Beda dengan binatang. Kalau binatang ini emang begitu, darahnya nggak ngalir. Ya, semacam apa? Semacam ya nyamuk. Darahnya tuh di baju atau di pakaian nggak apa-apa. Cuma lebihannya ada nih kalau di kitab Fathul Mu'in, yaitu kulitnya nggak ini apa? Nggak makfu. Kulitnya najis karena bangkai. Jadi misalnya nih ada darah nyamuk, tek kebuang nih darahnya, nggak jadi masalah. Ada darah nyamuk, tapi kalau ente tepok tuh nyamuk atau tuh laler ya nempel, paham nggak? Kan bukan darahnya juga, ame bangkinya kan. Nah itu yang jadi batal. Nah itu yang jadi nggak boleh, karena kalau darah yang sedikit ini itu boleh ada di pakaian atau badan orang yang sholat, tapi tidak bangke. Paham nih? Ya dia tidak dimakfu di pakaian, di badan orang yang sholat. Tapi sebaliknya kalau di air, bangki-bangki yang tidak mengalir darahnya, semacam laler, semut, itu nggak apa-apa. Tapi darah nggak boleh. Itu dia di air. Makanya di sini tulis dulu tuh, fi saubil musolli wa badanihi. Ya, nggak ujuk-ujuk dimaaf di semuanya, di air, di baju, di apa lagi, di udara, enggak disebut di sini. Ya, di pakaian orang yang sholat atau di badannya adalah darah hewan yang tidak mengalir. Wanimud dubab, wadamul basarot, zubab ada zubab, laler, ya tai laler, tuh tai lalat. Ya, tai lalat, bukan tai lalat. Yang dibaca bukan tai laler ya. Kalau dibilang tai lalat ntar di muka gue gitu ada. Itu tai lalat itu tuh. Ya, mungkin dari bayinya diberakin laler kali. Bukan, itu dibilang tai lalat karena tai lalat begitu. Tai lalat tuh ente lihat deh pici ente yang putih, biasa kalau putih kelihatan hitam juga kelihatan, putih kelihatan, lihat deh tuh ada titik-titik. Nah itu nyamuk, itu nyamuk laler nempel dia jangan salah loh, bukan sekedar nempel, bisa juga dia nempel, bahkan nempel kawin lagi, cuma lalu nempel di kawin. Nah, jadi tai lalat dimaaf. Wadamul basarot, apa damul basarot? Darah jerawat. Goliluhu wa kasiruhu, dikit atau banyaknya dimaaf. Ya, di darah jerawat. Wa ghaihul damamil wa sadiduha wa qalilu min damil ajnabi. Juga daripada nanah, ya, nanah bisul, kemudian apa namanya, cairan-cairan apa namanya sih? Kalau misalnya kena cacar, bisul, nah itu kan ada darahnya atau ada nanahnya. Nah itu dimaaf, ya, dimaaf tuh. Ingat, golil sedikit min damil ajnabi, dari darah orang lain. Ya, sedikit dari darah orang lain, kena darah orang, ya, tapi sedikit, nggak banyak. Pengertian banyak atau sedikit itu nanti dilihat secara urfi, secara umum. Orang bilang katanya didik ada banyak gitu. Kalau meriba segini orang bilang banyak tuh, ya banyak berarti namanya. Kalau sedikit secara umum orang mengatakan itu dikit gitu, ya.
Nah, kita terusin lagi alladzi yadhuru fin najasat. Ya, nanti di kitab Fathul Muin lihat lagi ya untuk lebih terperinci lagi gitu. Segitu aja. Yang penting tadi itu kan yang kita baca segitu di kitab yang ringan. Sudah. Nanti ataupun perincian-perinciannya dengan buku inti bisa catat di luar arti kita. Ya, makanya kitab begitu, belum kitab lain banyak. Nah, maka soal fikih itu jangan jadi berantem. Alladzi yadhuru minan najasat. Yang suci dari najis. Nanti kita akan bahas yaitu khamar menjadi cuka ya atau kulit yang mana najis bisa disamak ya, terus suka dibuat beduk, tahu disamak ya? Iya, gesper tuh dari kulit buaya, dompet dari kulit cicak, ya apa aja dibikin kulit ya kan ya. Yang penting jangan kulit babi sama kulit anjing gitu. Kali inti ganti kulit mau dibuat samak kan. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a ya Rasulullah. Allahumma salli. Ya. Sampai yang keberapa itu? Ketiga ya. Wa an tutiyahu fi jami awamirih. Ya. Jadi tanda-tanda orang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alamat tanda. Ini kita semua nih jadi nggak nyasar ke rumah si fulan karena apa nih? Ada alamat. Kalau nggak ada alamatnya repot, apalagi komplek. Nggak ada nomor, nggak ada RT, nggak ada RW, sama komplek. Udah itu nggak boleh dirubah lagi. Bingung dah kita. Jalanan aja yang hampir sama aja kita nggak keder. Nah, jadi bisa tahu karena ada alamat. Alamat itu tanda. Jadi bahasa Indonesia. Ya padahal bahasa Arab. Alamat ya, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat dikasih tahu jawabannya. Begitu juga alamat orang cinta Allah Ta'ala dikasih tahu, diantaranya cinta Nabi Muhammad. Tanda orang cinta Nabi yaitu cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, ya keturunannya. Ada, kalau dia nggak percaya ya nggak apa-apa, urusan dia. Kemudian cinta kepada sahabat-sahabat Nabi, jangan dipermasalahin sahabat Nabi. Walaupun di antara mereka mungkin ada konflik dan sebagainya, semuanya dicintai sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ustadz udah permasalahin, apalagi memaki-maki, na'udzubillah min dzalik. Dia punya guru almarhum Sayyidul Walid itu sampai mengatakan nggak boleh kita mencaci. Ya, Sayyidina Muawiyah aja itu sahabat baginda Nabi SAW Muhammad, walaupun dia bapaknya daripada Yazid. Tapi yang benci, ya, dibawa-bawa bapaknya. Beliau Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an, ya, beliau yang menulis salah satu wahyu baginda Nabi SAW Muhammad. Utusan sebagai utusan. Ya, dapat kemuliaan yang luar biasa. Kita dapat tugas apa dari Rasulullah? Ya, adapun orang Yazid itu urusan lain lagi. Tapi tetap aja Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin yang matanya melihat langsung bapaknya dibantai, dibunuh, tapi tetap nggak keluar kata laknat. Paham kata laknat ya? Laknatullah nggak pernah. Tuh lihat. Sampai sekarang didikan sudah Nabi nggak pernah melaknat seseorang. Paham ya? Nggak dididik maba'ana guru-guruan. Terus kalau namanya si fulan, laknatullah, nggak ada. Tapi ada paham yang dikit-dikit laknat orang, kafirin orang. Ya. Paham ya? Nggak ada keluar, nggak ada di kitab-kitab kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan si fulan yang bunuh ini laknatullah, kafir, masuk neraka. Nggak begitu. Hukum udah jelas, urusan nanti Allah Subhanahu. Ayahnya nggak jadi urusan apa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Thalib nggak kita katakan, nggak pernah kita mengatakan ulama kita mati kafir. Walaupun secara sejarah dia tidak mengucapkan beriman kepada Nabi Muhammad SAW.
Nggak boleh. Kita sezaman, emang lihat? Kan nggak lihat hatinya dia mengucap. Kenapa? Tanda-tandanya kelihatan. Nggak pernah memusuhi Nabi Muhammad. Bahkan dia melindungi Nabi Muhammad ketika mau dibunuh. Lu apa? Lu lawan gue dulu. Makanya sangat nggak pernah orang-orang kafir Quraisy mengganggu, mengintimidasi Nabi, main kasar selama Abi Thalib masih ada. Paham ya? Benci-benci tapi nggak main tangan ibaratnya. Main tangan dan pembunuhan itu saat Abu Thalib udah meninggal dunia. Paham ya? Kalau Abu Thalib tahu, takut mereka sama Abu Thalib. Kenapa? Karena Abu Thalib pada saat itu pemimpin Makkah. Kemudian dari umur berapa tahun? Dari umur 8 tahun kakinya meninggal, yang asuh siapa? Abu Thalib, sampai proses menikahnya dan sebagainya. Jadi nggak pernah mengganggu atau melarang. Jangankan mengganggu, melarang pun tidak ponakannya bawa nyebar agama. Kan tahu semuanya, Abu Jahal benci, Abu Lahab benci, intimidasi dan sebagainya, yang buang kotoran. Paham tuh ya? Itu pernah buang kotoran, makanya kami setelah itu mereka nggak berani, kan ada Abu Thalib masih ada. Abu Thalib tanya, siapa yang berbuat? Abu Jahal ditampar depan orang. Sejak itu mereka jadi ngeri-ngeri gitu. Abu Thalib tahun 10 meninggal, baru mereka merancangkan serangan yang sampai akhirnya 3 tahun kemudian Nabi mau dibunuh. Allah suruh hijrah. Jadi hijrahnya karena perintah Allah, bukan karena takut. Kalau nggak ada perintah Allah untuk hijrah, Nabi nggak bakal hijrah. Jadi jangan kira Nabi hijrah karena wah ada. Allah perintahkan untuk hijrah, Nabi hijrah. Kan tandanya cintanya sama Allah mengikuti perintahnya. Paham tuh ya? Hati-hati, jangan permasalahin. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Dulu waktu lagi perang Uhud, ya, itu pemimpin itu pemuda-pemuda. Di antaranya Khalid bin Walid, anak Walid bin Mughirah. Kemudian Ikrimah bin Abu Jahal. Ini yang dendam-dendam semua nih, yang bapaknya gembong. Ya. Tapi pada saatnya masuk Islam. Khalid bin Walid duluan itu di tahun ke-7. Ya. Nah, kalau Ikrimah itu di Fatu Mekah, itu kabur. Waktu Mekah, kabur istrinya kan yang ini, minta maaf, Nabi bakal maafin. Karena derapnya udah ada, dia termasuk yang bakal dibunuh. Karena udah bapaknya, ini anak sama. Tapi ketika akhirnya nemuin Nabi Muhammad SAW, dia masuk Islam, diterima sama Nabi. Ini bisa begitu? Mana umat Islam begitu? Begitu umat Islam. Sejahatnya orang kalau di kemudian nggak jahat sama kita, dia bertobat, diminta maaf, maafin. Kita kan kagak ngomong doang gampang. Paham ya? Ngomong doang gampang. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, ada desas-desus biasa kan kalau selain Nabi nih ya, selain Nabi terutama Nabi Muhammad SAW itu manusia biasa. Perlu gak ada salah? Salah nggak apa? Ya, kayak ting-ting gitu, kencengan. Ya. Perlu ada salah? Boleh, nggak apa-apa. Sebab kalau kita nggak punya kesalahan, di mana rahmat dan ampunan Allah? Paham ya? Jadi dengan adanya salah, adanya terlihat ampunan Allah, kasih sayang Allah. Itu bukan Nabi juga biasa salah, mau sahabat, mau siapa. Cuma nggak dipandang, karena apanya? Rahmat Allah yang begitu besar sama mereka. Terlalu banyak kebaikannya daripada, kalau kita kan kebanyakan kejahatannya. Ngukurnya orang, belum nggak pernah ngukur diri sendiri. Ya, paham tuh? Jadi lihat aja begitu bagaimana pembelaan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam. Biasa sahabat-sahabat ada dia masuk Islam, tapi kan bapaknya Abu Jahal kafir, musuh Nabi. Nabi keluar. La tasubbul amwat fatudil ahya. Jangan caci maki orang yang sudah meninggal. Akan nyakitin orang yang hidup. Paham tuh ya? Nah, kalau dicaci maki anaknya masih hidup kan? Dengar gak? Bagaimana juga siapa? Ayahnya. Yang dicaci maki bagaimana juga bisa timbul gak ntar kebencian? Ya nggak boleh. Caci maki ya? Paham nih, caci maki bukan kita ngomong Abu Jahal musuhin, bukan, kita nggak caci maki di situ. Itu lagi njelasin sejarah. Paham ya? Tapi ada gak kita pakai caci maki? Anjing babi setan tuh nggak ada, apalagi yang hidup masih ada anaknya di situ. Boleh.
Ambil begitunya Islam. Nyakitin orang, apalagi kalau yang kita caci maki orang beriman. Jangan tutup aibnya. Kita baca doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dari orang beriman. Yang mendahului kita siapa nih? Mulai dari kemarin tuh, terus guru-guru kita, orang tua kita, sampai orang-orang yang terdahulu. Bukan dibuka aibnya untuk dimaafkan. Karena ini tadi kita bahas, yaitu salah satu cintanya Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, kepada keluarganya Nabi, kemudian kepada tabi'in, terus semua yang kita doain sampai kepada diri kita, sampai ke kita orang. Sampai hadis Nabi kan tuh terakhir, ya apa kata Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ambil begitunya. Enggak beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Saudara itu saudara bukan cuma kandung. Sesama Islam itu saudara al-muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu Al-Qur'an, Allah yang katakan hanya saja orang mukmin itu Anda saudara saya. Siapapun Anda, mau orang mana, mau Jawa, mau Sunda, mau Arab, mau bukan Arab, mau Cina, mau Rusia, mau Portugis, mau Belanda, ya, kamu saudara saya. Apalagi beriman. Hanya saja orang beriman itu bersaudara. Kalau orang nggak beriman, nggak mau bersaudara, dia maunya permusuhan aja, pecah. Ya. Sampai Nabi kasih tahu nih, kalau kita mau jadi orang yang beriman tuh, ya, nggak gampang mencaci maki. Nih, sampai begini nih, orang-orang beriman itu bersaudara, muslim amin muslim bersaudara. Kalau muslim sama muslim bersaudara, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Siapa orang yang ada dalam hajat, ya, dalam hajat saudaranya, maka Allah bersama hajatnya. Wa man faraja an muslim kurbatan, siapa menggembirakan dari orang muslim apanya? Kurbatan, kesusahannya, kegundahannya, kesedihannya. Farajallahu anhu biha kurbatan, maka Allah akan gembirakan juga, ya, dia dari segala macam kesusahannya. Jadi dia bantu orang yang susah, nanti dia ketika susah Allah yang bantu, bukan orang lain. Paham ya? Inti nggak usah ketika berbuat ngarepin orang lain, nggak usah. Tak banyak kecewanya. Serahkan sama Allah, karena Allah yang bakal bantu. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Siapa menutup orang muslim aibnya, maka Allah tutup nanti di hari kiamat. Paham ya? Sekarang gampang banget dikit buka orang. Di tukang minum tuh, di tukang joget, di tukang begitu. Ya, anaknya tukang narkoba, sipulan narkoba. Nyinggung orang. Dia nggak sadar dirinya siapa. Dia nggak sadar anaknya lingkupan dari narkoba. Paham ya? Kadang-kadang kuman di seberang lautan nampak, tapi kuman di matanya nggak pernah nampak. Jangan ya. Dan begitu jadi orang, jangan suka buka aib orang, ntar aib lu dibuka. Beri manfaat kepada saudara kita muslim. Itu tandanya kalau ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjutannya, wa antuti'u fi jami' awamirih kama qala ta'ala wa ma yuti'ir rasul faqad ata Allah. Dan ketaatan mengikuti perintah-perintahnya, ya, mengikuti perintah-perintah Nabi itu, hadis-hadis Nabi itu yang dibacain, akhlaknya yang kita lagi belajar, semuanya ini adalah Nabi yang ajarin, maka taatlah kita. Apa yang Nabi